Ya, jadi minggu lalu saya nggak bisa ya, saya tidak menjalankan ibadah sekolah minggu dewasa, dan jadi materinya coba saya rangkum apa yang saya bagikan di minggu lalu dan minggu tadi pagi ya, tadi siang. Dan saya nggak panjang lebar ya, karena bagi saya materi yang minggu lalu dan hari ini lebih kepada praktikal ya, lebih kepada keseharian kita ya. Dan minggu lalu tema khotbah saya itu urip iku urup. Ini bahasa Jawa ya, terminologi dalam bahasa Jawa yang berarti urip itu hidup, terus urip itu hidup, urup itu bernyala ya, nyala gitu ya, api yang menyala. Jadi urip iku urup artinya hidup itu harus bernyala atau harus menyala. Dalam bahasa yang lebih enak di kuping tuh, hidup tuh harus jadi berkat lah gitu ya. Hidup tuh harus memberkati. Di minggu lalu saya jelaskan dengan perspektif yang yang cukup komprehensif kalau menurut saya ya, dari contoh-contoh bahwa kalau kita mengambil keputusan dalam hidup itu sebagai orang yang beriman kepada Kristus, sebagai orang Kristen, kita harus mengambil keputusan itu jangan gerusa-gerusu. Ternyata keputusan yang kita ambil itu multidimensi. Jadi logika kebanyakan orang, ya ini kan keputusan saya, ini kan hidup saya. Jadi kalau saya mengambil keputusan atas hidup saya, ya kalau salah ya paling membuat saya susah, kalau benar membuat saya hidupnya lebih enak. Kebanyakan orang itu berpikir seperti itu, bahwa keputusan dirinya itu hanya berpengaruh pada dirinya saja, tidak berpengaruh kepada hal-hal yang lainnya. Tapi kalau kita mempelajari Alkitab, ternyata keputusan kita hari ini itu bukan saja bisa berdampak pada hidup kita kemudian hari, tapi juga bisa panjang urusannya, yakni berdampak pada kehidupan orang lain. Meskipun masih ada hubungan relasi dengan kita, tapi mereka itu adalah person yang berbeda, orang lain. Itu bisa anak kita, bisa juga menantu kita, bisa juga cucu-cucu kita kelak ya. Dan ini yang harus dipikirkan oleh kita mulai hari ini. Di dalam perspektif gereja Pentakosta ditekankan berkat dan kutuk. Kalau saya mempelajari Alkitab, kalau kita sudah beriman kepada Tuhan, maka kutuk itu tidak lagi berkuasa atas kita. Kalau kutuk yang kita ikat di masa lalu sebelum bertobat, ya harus diputuskan. Tapi kutuk yang bisa terjadi atas kita kemudian hari ketika kita sudah ada dalam kasih karunia Tuhan Yesus lewat iman kita pada penebusan salibnya atas kita, maka kutuk itu nggak lagi berkuasa atas kita. Tapi meskipun demikian, ada hal lain yang tidak bisa disamakan dengan kutuk itu, tapi itu bisa berpengaruh atas keluarga. Yang saya kasih contoh, di minggu lalu cerita dari dua orang hebat yang namanya Imam Besar Eli dan juga Raja Daud. Raja Daud ketika mengambil istri orang, Batsheba, ya, dengan akhirnya membunuh suaminya Uria, maka Tuhan berkata, pedang tidak akan beranjak dari keturunanmu, dan itu terjadi. Apakah itu kutuk? Saya rasa kalau kita melihat pakai perspektif perjanjian lama bisa disebut kutuk. Tapi kalau kita melihat dalam perspektif perjanjian baru, ya kutuk kan tidak lagi berkuasa atas kita, tapi tetap ada apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Itu masih berlaku. Ya, hukum itu masih berlaku. Beda dengan kutuk ya. Agak beda dengan kutuk, tapi itu masih berlaku atas kita. Bahwa kehidupan di depan kita, di masa depan kita, itu sangat dipengaruhi oleh apa yang kita ambil dalam keputusan di hari ini. Dan akhirnya Amnon, anaknya Daud, anak paling tuanya Daud, dibunuh sama Absalom. Kemudian juga hukuman Tuhan bahwa nanti
Karena kau mengambil istri orang dengan diam-diam, maka nanti istri-istrimu akan tanda kutip ya ditiduri oleh orang yang tidak jauh daripadamu di siang hari. Kalau kau melakukannya dengan sembunyi, kata Tuhan, aku akan mempermalukanmu dengan terang-terangan, dan itu tergenapi. Ketika Absalom kemudian memberontak kepada bapaknya Daud, dan Daud melarikan diri dari istananya ke padang gurun Yehuda, Absalom meniduri gundik-gundik Daud di sotoh rumah, di siang hari, di hadapan semua orang Israel yang bisa atau mau melihat, itu bisa terlihat dengan mata telanjang. Dan ini yang terjadi terus-menerus dalam kehidupan keluarga Daud, sehingga akhirnya yang namanya shalom, damai sejahtera itu tidak terlalu melekat. Padahal Tuhan berjanji kepada Daud sebelumnya bahwa dia akan memberkati Daud dan keturunannya. Ya. Jadi kalau ada keturunan Daud hidup dekat dengan Tuhan, maka hidupnya diberkati. Tapi kalau hidupnya mulai melenceng, maka semua yang dampak dari Daud perbuat itu kena ke mereka semuanya. Imam Eli juga begitu. Ya. Imam Eli memang tidak bisa kita lihat di Alkitab apa yang dia perbuat, dosa fatal apa yang dia perbuat, kecuali dia membiarkan anak-anaknya meniduri perempuan-perempuan pelacur di depan pintu kemah, dan juga mengambil persembahan-persembahan korban yang selayaknya untuk Tuhan, untuk kebutuhan mereka. Dikorup begitu. Karena orang Israel kan mempersembahkan korban itu ada yang harus full untuk Tuhan dan diambil sebagian oleh mereka untuk memperkaya diri mereka. Bayangkan kalau satu hari ada 10 orang saja Israel yang mempersembahkan korban penghapus dosa, entah itu membawa kambing, domba, atau bahkan lembu. Kalau satu pahanya saja, kita pakai logika ya, satu paha kambing atau satu paha lembu, setiap korban dari orang-orang Israel itu diambil untuk kepentingan sendiri dan dijual oleh Hofni dan Pinehas, anak-anak imam besar Eli ini, maka mereka tentu akan punya penghasilan tiap hari yang lumayan signifikan. Selain itu, kita tidak bisa menemukan dosanya imam besar Eli apa. Tapi saya berkata bahwa dengan saya menggunakan sebuah contoh yang saya tahu banget, ya, kehidupan keluarga itu, di mana sang bapak tidak bisa menegur sang anak, padahal anak itu saling bertikai satu dengan lainnya. Seolah-olah sang bapak tidak punya wibawa sama sekali, nggak berani menegur. Padahal sang bapak ini punya segala-galanya, dan anak ini kalau menurut saya, mereka sudah dewasa, seumuran sama saya. Ya, mereka ini kalau menurut saya ya hidupnya itu ya bergantung penuh sama si bapak ini. Mungkin mau mengharapkan warisan. Jadi si bapak ini sebenarnya punya senjata. Kalau kamu tidak mau dengar papa, ya sudah, tidak akan dapat warisan. Maka saya percaya mereka pasti akan mendengarkan. Tapi seolah-olah bapak ini nggak bernyali untuk mengatakan demikian. Saya akhirnya berasumsi sendiri berdasarkan cerita yang saya dapatkan, karena sang bapak ini ya punya kelemahan karena istrinya sakit dan lain sebagainya, sehingga kegap oleh anak mantu cucunya, sering jalan dengan perempuan lain, naik motor dan lain sebagainya, pernah membelikan komputer bahkan laptop ya untuk perempuan yang jelas bukan hubungan darah dengan dia. Dan bapak ini punya kelemahan, jadi kalau menegur anaknya, mungkin anaknya berkata, ya lo benerin dulu pak, urusan lo deh, kalau lo udah hidup bener ya baru tegur gua gitu. Mungkin ada keberanian anak, dan mungkin sudah diutarakan di depan si bapak, sehingga akhirnya si bapak kemudian hari nggak berani apa-apa bersuara melihat tingkah laku anaknya yang saling ribut satu dengan lainnya. Saya ngebayangin Imam Eli juga demikian. Tegurannya kepada Hofni dan Pinehas juga bukan teguran yang keras, tapi cuma sekedar nasihat yang lembut sekali. Ya, apakah Imam Eli tidak tahu kekudusan tempat di mana dia melayani, yakni kemah suci itu? Tentu tahu. Sebagai seorang imam besar, punya garis Harun, dan dia satu-satunya imam yang berkuasa di Silo saat itu, tentu dia punya kuasa untuk menegur dan tahu pengetahuan tentang bagaimana harus menjaga kekudusan kemah suci, tapi seolah-olah tidak berdaya terhadap dua anaknya, karena mungkin anak-anaknya ini punya senjata tanda kutip, punya peluru yang bisa ditembakkan kembali kepada sang ayah ketika sang ayah menekan mereka. Ya, mungkin itu kan mempermalukan imam besar Eli nanti di hadapan umat. Itu mungkin yang akhirnya dijaga, sehingga akhirnya Imam Eli ya menganggap perbuatan bejat dari anak-anaknya ini ya sebagai sesuatu hal yang biasa, tidak signifikan, sehingga akhirnya Tuhan menghukum, dan
anak-anaknya mati, Imam Eli juga mati, dan sudah saya ceritakan juga bahkan akhirnya keturunan Imam Eli lainnya yang masih berkuasa menjadi imam saat itu juga dipecat oleh Salomo, sehingga akhirnya garis keimaman, ya, imam besar itu terputus, tidak diwariskan oleh keturunan imam besar Eli. Padahal kalau Imam Eli hidupnya benar, maka saya percaya sampai ke zamannya Tuhan Yesus mungkin garis imam besar itu akan terus ada dalam garisnya imam besar Eli, ya. Tapi terputus dan kemudian dialihkan kepada keturunan Harun lainnya, yakni Sadok, ya. Padahal Sadok itu ya sebenarnya keturunan Harun tapi bukan garis dari imam besar Eli, ya, garis lain. Tapi akhirnya dialihkan kepada Sadok, dan akhirnya kita tahu sampai di zaman Perjanjian Baru imam besar itu harus dari garisnya Sadok. Ini yang terjadi, hukum tabur tuai terjadi, ya. Dan saya juga minggu lalu menghubungkan dengan Israel sebagai anak Allah, sebagai bangsa pilihan Tuhan, diibaratkan sebagai carang asli dari pokok zaitun yang Tuhan tidak sayangkan untuk dipatahkan. Dan kemudian Tuhan ambil carang liar, yakni kita, orang Kristen yang bukan keturunan Abraham, untuk dicangkokkan pada pokok zaitun, yakni Yesus Kristus itu. Tapi di dalam Roma yang saya kutip di pasal 11 itu Paulus dengan jelas mengatakan kita nggak boleh sombong melihat bahwa orang Israel itu, bangsa Israel itu sudah dicampakkan, dan kita bangsa lain, umat pilihan selain Israel yang dicangkokkan, kita nggak boleh menjadi jati sombong atau besar kepala, menganggap kita lebih hebat dari Israel. Kita ini tetap harus menyadari, kata Paulus dalam surat Roma, hanya carang liar yang menempel pada pokok zaitun itu semata-mata karena anugerah, karena kasih karunia, bukan karena kehebatan kita. Makanya kita sebagai orang Kristen juga harus menyadari jati diri kita sebenarnya ini. Terus di dalam Roma dikatakan kalau Tuhan tidak menyayangkan carang asli untuk dipatahkan, apalagi kita yang cuma carang liar yang dicangkokkan, kita juga bisa dipatahkan. Dan dalam surat Roma juga dikatakan Tuhan juga punya kuasa untuk memulihkan carang asli yang sudah dipatahkan itu untuk dicangkokkan kembali kalau memang Israel bertobat. Ya, jadi kita harus menyadari bahwa siapa kita. Kita ini bukan carang asli, kita ini carang cangkokan. Saya ingat soal carang cangkokan ini, Bapak, Ibu, ya. Di zaman saya dulu masih ada di gereja lama, gembala saya itu benar-benar menolak sama sekali pemahaman bahwa kita orang Kristen adalah carang cangkokan, gitu ya. Saya masih ingat ada seorang pendeta yang khotbah begitu, kemudian karena terdengar oleh gembala, saya ada di sampingnya, kemudian jadwal berikutnya dikurangi, gitu ya. Ya, saya dalam kapasitas hari itu adalah beginner atau orang baru dalam lingkungan jemaat gembala sidang. Sehingga saya tidak berani bersuara untuk mempertanyakan kenapa alasannya. Tapi sebagai seorang teolog muda saat itu, di usia 30-an tahun saat itu, saya cukup bertanya, why? Apakah salah kalau pengkhotbah itu mengatakan bahwa kita ini orang Kristen adalah carang liar, bukan carang asli? Itu fakta, ya. Itu mungkin ya pemahaman gembala saya saat itu adalah mungkin pemahaman yang memang masih relatif sempit, gitu ya, yang tidak melihat konteksnya, ya. Bagi saya menjadi carang liar dan yang dicangkokkan ke pokok zaitun itu ya malah adalah sebuah keuntungan, sebuah berkat anugerah yang luar biasa. Karena saya sebenarnya tidak layak, tapi dilayakkan oleh Tuhan karena kemurahan hatinya Dia. Kalau orang Kristen memahami bahwa kita adalah carang liar, ya, yang sebenarnya tidak se-DNA dengan pokok zaitun yang aslinya, tapi karena pokok zaitun yang aslinya itu mau kita dicangkokkan ke dalamnya, dan Dia mengusahakan agar carang liar yakni kita ini bisa hidup dan akhirnya berbuah, itu kan berarti membuat kita orang Kristen itu akhirnya bisa lebih low profile, ya, lebih rendah hati, gitu ya, lebih benar-benar bersyukur bahwa kita ini ada sekarang karena anugerah Tuhan semata-mata. Dan itu yang saya ajarkan di minggu lalu, bahwa kita harus memahami siapa kita. Jadi oleh karena itu khotbah minggu lalu menekankan bahwa selama kita hidup kita harus jadi berkat. Siapapun kita, carang liar sekalipun, kalau sudah dicangkokkan, kita harus berbuah.
dan pasti bisa berbuah karena kita sudah melekat pada pokok zaitun yang asli. Jadi kalau saudara tidak berbuah, saudara tidak menjadi berkat bagi orang lain, ya saudara harus mempertanyakan apakah saudara benar-benar sudah menjadi orang Kristen yang sesungguhnya. Nah, khotbah tadi bicara mengenai seandainya aku menangis. Ya, ini bicara mengenai sebuah perasaan, ya, ekspresi perasaan yang saya berkata tadi itu hanya dimiliki oleh manusia. Sebelum saya menyusun khotbah ini, saya coba cari literatur-literatur tentang binatang menangis, tumbuhan menangis. Di YouTube ada juga, ya, kalau ada klik aja ya binatang bersedih gitu ya, ada beberapa video-video yang menggambarkan, misalnya contoh saya mendapatkan informasi di YouTube, kalau ada sekelompok gajah, kawanan gajah, terus gajah salah satu ekor di antara kawanan itu meninggal atau mati, maka kawanan gajah ini tidak akan meninggalkan satu ekor kawanannya yang mati itu. Mereka akan terus ada di sekitar itu, ya, berhari-hari. Ya, setiap hari itu anggota-anggota kawanan itu datang melihat mayat atau bangkai dari salah seekor kawanan mereka. Ketika ada burung bangkai, ada burung gagak, ada binatang buas makan daging bangkai kawanannya ini, mereka pun juga melihat itu. Baru setelah akhirnya beberapa hari lamanya kawanan ini meninggalkan bangkai kawanannya yang mati itu untuk selamanya. Tapi selama beberapa hari kayaknya mereka berkabung begitu, seperti layaknya kita gitu ya saudara ya. Kalau kita misalnya ada kerabat kita, ada saudara kita, orang yang kita kasih meninggal, kita kan biasanya dihibur oleh keluarga untuk beberapa waktu lamanya. Ada juga kucing misalnya, ya. Kucing kalau misalnya dia sadar dia mau mati, maka dia biasanya seperti menangis dan kemudian menjauhi pemiliknya. Sehingga dalam video itu digambarkan bahwa kalau kucing itu mati, biasanya bangkainya atau jenazahnya atau mayatnya itu tidak bisa ditemukan oleh si empunya. Karena biasanya kucing itu bersembunyi atau mencari tempat yang agak jauh supaya konon katanya yang memilikinya itu tidak bersedih kepanjangan gitu ya, karena melihat dirinya mati. Ada banyak juga cerita di YouTube juga ketika ada seekor anjing mati tertabrak, maka teman atau mungkin pasangannya itu seperti melolong gitu ya, seolah-olah menangis. Tapi itu hanya bagi saya sebuah naluri ya, bukan sebuah karakter atau sesuatu yang memang menjadi ciri khas dari binatang tersebut. Secara umum saya tidak bisa menemukan informasi ada binatang spesies tertentu yang memang bisa menangis dan bisa tertawa. Tumbuhan apalagi kita nggak bisa melihat ekspresi itu. Jadi saya menyimpulkan bahwa yang bisa tertawa dan bisa menangis itu ya hanya manusia. Kenapa manusia? Kita sudah pelajari yang membedakan kita dengan makhluk yang lainnya karena kita punya nismat hayim. Roh yang dari Allah yang kudus itu yang menjadi daging ya dalam rupa kita dan kemudian berusaha menyatu, mencari persamaan, mencocokkan dirinya untuk bisa merger gitu ya dengan apa? Dengan nefes, dengan suke ya, dengan soul, dengan jiwa manusia yang dimiliki manusia ketika manusia itu terbentuk dalam rahim ibunya. Jadi nefas hidup, nefes nismat hayim dan nefes itu berkolaborasi, merger. Nah, perasaan-perasaan yang dimiliki di masa lalu dari nismat hayim, yakni ketika masih di surga, itu tentu harus menyesuaikan diri dengan situasi dunia. Itu yang saya bahas tadi pagi, tadi siang. Itu kenapa mungkin bayi itu sering menangis, bukan semata karena dia tidak bisa berkomunikasi, tapi rupanya menurut saya ya ini tafsiran memang ya tidak ada landasan biblikalnya. Nismat hayim itu berusaha menyesuaikan diri. Tadinya dia tidak perlu makan, sekarang harus makan. Tadinya tidak makan, dia tidak merasakan kelaparan, dia tidak merasakan sakit di perutnya, di pencernaannya. Sekarang sebagai manusia dalam hal ini bayi, dia ya
merasakan lapar dan terganggu kalau dia lapar, makanya dia menangis. Ya, ada banyak ekspresi-ekspresi sampai akhirnya Nismat Hayim itu mengalami kedewasaan dan akhirnya mergernya dia dengan nefes atau suke atau soul atau jiwa itu menjadi manusia yang dewasa sehingga akhirnya apa namanya DNA dia atau karakter dia sebagai roh yang dari Allah itu mulai terkikis dan akhirnya menjadi pribadi manusia. Nah, sebelum sampai itu ya dia terus ya mengekspresikan dirinya dengan hal-hal yang ya seperti tangisan, tertawa dan lain sebagainya. Itu ketika manusia dewasa ya manusia akhirnya bisa mengendalikan dirinya, tidak lagi sering menangis, tidak sering lagi tertawa. Tapi saya bilang juga tadi dalam khotbah bahwa ketika akhirnya manusia ya, saya atau saudara yang sudah dewasa ini akhirnya menyadari bahwa kita ini harus dekat dengan Tuhan, harus intim dengan Tuhan. Terus kita dengan kekuatan kita berusaha membangun keintiman dengan Tuhan, mulai berusaha untuk dekat dengan Tuhan, mulai membangun personal relationship dengan Tuhan dengan baik gitu ya. Maka Nismat Hayim itu akan lebih kuat dalam diri kita. Dan ketika Nismat Hayim lebih kuat dari diri kita, maka bahasa sederhananya roh yang memang DNA-nya roh yang dari Tuhan itu mulai lebih tajam, ya, lebih peka. Itu yang membuat akhirnya manusia yang sudah dewasa ini dengan kepekaan yang karena Nismat Hayimnya itu semakin diasah, ya, itu lebih punya perasaan yang dalam, yang sensitif, gitu, ya, sehingga akhirnya ketika melihat orang terluka, hatinya hancur, melihat orang merindukan sesuatu atau bekerja keras, kita juga hancur hatinya. Itu yang saya bayangkan dalam diri Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Ya, Tuhan Yesus kita tahu ya roh dalam dirinya itu begitu kuatnya sehingga akhirnya hatinya tuh sensitif, ya. Sensitif itu bukan baperan ya, tapi sangat peka sehingga meskipun secara fisik ya dia capek, dia lelah, tapi ketika dia melihat ada banyak orang itu datang mencari dia, ya, dengan segala problematikanya, tentu pengen mengalami mujizat, tentu pengen dijamah, ada yang cuma pengen lihat, ada yang pengen dengar khotbahnya. Tuhan itu menggugurkan semua kecapean atau kelelahan fisiknya itu untuk melayani mereka. Hatinya hancur dengan belas kasihan, ya. Itu kenapa juga ya Yesus itu mengekspresikannya dengan ekspresi-ekspresi yang saya khotbahkan tadi ya, sering menangis ya. Ketika dia melihat Yerusalem, kota kudus yang sebenarnya dimuliakan oleh Bapaknya, tapi mereka tidak bisa mengenali dirinya sebagai anak tunggal Bapa yang mau menebus manusia. Yesus menangis, "Oh Yerusalem, Yerusalem, kau yang membunuh para nabi, kau kota suci tapi kau tidak mengenal siapa yang sedang mendatangimu." Jadi saya membayangkan orang-orang yang memang sudah sampai pada taraf Nismat Hayimnya itu lebih kuat daripada nefesnya, itu akan lebih peka dan lebih sensitif. Ya, dulu saya heran melihat banyak pendeta yang senior yang dekat dengan Tuhan itu dikit-dikit nangis. Ya, baru khotbah saja membaca ayat tiba-tiba bisa tersentuh hatinya. Saya pikir childish banget gitu, keanak-anakan banget gitu. Ya, ada orang lagi menyembah Tuhan tiba-tiba langsung sujud, langsung bersujud gitu ya, tengkurap di gereja dan menangis terseduh-seduh. Ya, saya pikir itu sandiwara. Dulu di masa muda saya berpikir ini sandiwara. Ya. Kalau ada orang tiba-tiba khotbah di mimbar terus tiba-tiba menangis, oh ini pencitraan. Harus saya akui saya pernah mengalami fase menganggap hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang diperbuat oleh orang yang beroknum hamba Tuhan untuk memperbaiki citranya atau mengkesankan citranya itu menjadi hamba Tuhan yang sensitif atau peka. Sampai akhirnya saya mengalami hal itu. Ya. Dalam beberapa kesempatan saya berkhotbah tiba-tiba tidak tahan
meneteskan air mata. Ketika saya berdoa, tiba-tiba saya meneteskan air mata. Ketika saya menyembah Tuhan, nggak ada siapa-siapa yang melihat saya, tiba-tiba saya bisa nangis, ya nyaris meraung-meraung gitu ya. Saya merasa bahwa ya ternyata yang saya duga mereka dulu mencitrakan dirinya, ya kok ke saya sedang tidak mencitrakan diri saya. Saya berusaha untuk bahkan sebenarnya mau mengesankan saya hamba Tuhan yang laki-laki benar gitu. Tapi kok nggak bisa gitu ya. Malah pernah saya menangis, dan beberapa saudara tentu pernah melihat hal itu saya ekspresikan dalam pelayanan saya. Jadi akhirnya saya memahami itu. Jadi menangis is okay, saudara. Ya, bagi saya menangis itu adalah sesuatu yang indah. Kalau kita menangisnya benar, kalau kita menangis itu dalam latar kita berserah kepada Tuhan. Kita harus bisa mengendalikan diri ketika kita menangis ataupun tertawa. Ya, jangan menangis dan tertawa berkelebihan atau berlarut-larut. Ya, sebab firman Tuhan, kalau kita tertawa, celakalah orang yang tertawa karena kamu akan menangis. Berbahagialah orang yang menangis, sebab kamu nanti akan dihiburkan. Jadi itu semuanya tentatif, itu hanya sementara saja. Dan ketika kita bisa mengontrol diri kita, maka kita juga bisa melakukan itu dalam hidup kita. Ketika menangis, merasa dijamah Tuhan, ya kita tidak akan berkepanjangan. Ketika kita menangis karena kesedihan yang dalam, karena ditinggal oleh orang yang kita cintai, itu pun juga tidak berlangsung lama. Yang kedua, menangis ya sah-sah saja. Ya, kita yang mengendalikan hidup kita sendiri. Ya, jangan sampai saudara menangis itu karena faktor eksternal. Ya, saudara menangis karena dipengaruhi orang lain. Karena kalau kita ke rumah duka, ya, kita melihat keluarga yang ditinggalkan menangis, kita otomatis kan bersedih. Tapi sebenarnya sedihnya kita itu karena melihat orang lain bersedih. Ya, ada beberapa pelawak, saudara, yang kalau dia tertawa ketika dia sedang melawak gitu ya, kita ikut tertawa ya. Salah satu contohnya misalnya kalau saudara tahu Nunung ya, Nunung Sri Mulat itu itu kalau dia zaman dulu ada OVJ ya, itu kan sebenarnya Nunung itu kan nggak lucu-lucu banget gitu. Cuma kalau dia tertawa gara-gara melihat kelucuan dari Sule, dari Parto, dari Andre, dari Ajis gitu ya, dia tertawa. Ya kita akhirnya karena melihat si Nunung tertawa, kita jadi tertawa gitu ya. Ya, jadi ada transfer gitu ya. Nah, kita nggak boleh jadi orang Kristen yang menangis dan tertawa karena hal-hal yang seperti itu. Ya, jangan gara-gara orang lain kita menangis, jangan gara-gara lingkungan kita menangis, jangan gara-gara orang lain kita tertawa, jangan gara-gara lingkungan kita tertawa. Ya, jadi kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Sehingga ketika kita menangis dan tertawa, kita dalam kesadaran bahwa kita memang menangis karena pilihan kita tertawa karena pilihan kita, gitu ya. Dan yang ketiga, kita harus memasrahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Dan ini harus diusahakan. Dan kita juga harus siap menghadapi kematian kita sebagai manusia kelak. Ya. Itu yang saya bagikan di dalam ibadah minggu tadi, bahwa kita orang Kristen bukan saja mempersiapkan hidup kita ke depan, merencanakan hidup kita ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kalau saya tua nanti bagaimana, saya harus punya tabungan seberapa, semua itu bagus saja, mempersiapkan diri sejak awal untuk hidup di masa depan di bumi ini jauh lebih baik, karena lebih tertata, karena kita sudah manage dari awal. Tapi jangan sampai kita juga lupa untuk mempersiapkan kematian kita. Sebab mempersiapkan kehidupan di masa depan sebaik apapun, kita pasti ujungnya tidak akan bisa menolak kematian. Karena kematian itu pasti. Ya. Saya masih ingat, saya pernah sharingkan, saya ngefans banget sama Michael Jackson karena karyanya. Lagu-lagunya itu bagi saya ya enak di kuping untuk ukuran saya ya. Ada orang yang suka Def Leppard, ada orang yang suka Megadeth, ada orang yang suka grup-grup musik atau pemusik-pemusik lainnya. Sekarang banyak yang suka K-pop, itu silakan saja. Saya tidak menikmati. Ya, saya termasuk orang yang menikmati musik-musik yang mungkin di kalangan laki-laki yang seumuran saya menyukai Michael Jackson itu agak aneh, karena zaman saya SMA tuh rata-rata sukanya band metal gitu ya. Tiba-tiba kok saya sukanya Michael Jackson. Ya.
Saya tahu Michael Jackson berusaha menjaga hidupnya sedemikian rupa. Dia selalu pakai masker, dia selalu mengenakan kerudung tutup muka supaya sinar ultraviolet katanya tidak langsung kena ke kulitnya. Dia terapi banyak hal. Ya, di rumahnya itu luar biasa higienis, ya, oksigennya bagus dan lain sebagainya. Toh kalau memang Tuhan tentukan mati, ya mati saja. Ada informasi katanya dibunuh atau dicelakakan secara tidak langsung oleh tenaga medis atau dokter pribadinya, itu lain soal, pasti mati juga gitu ya. Jadi yang saya mau katakan, Bapak Ibu dan saya harus mempersiapkan kematian kita. Selain kita mempersiapkan hidup, persiapkanlah hidup di depan dengan bagus, dengan maksimal. Tapi kita juga harus menyiapkan kematian kita dengan maksimal supaya ketika masa itu tiba. Saya selalu mengatakan kepada saudara dengan yakin bahwa kita kalau dekat dengan Tuhan, kita akan tahu kapan kita mati. Dan andai kata kita harus mengalami kematian yang kata orang dunia itu menyusahkan atau menyedihkan atau menderita, kita tidak akan mengalami itu. Saya berkali-kali bilang, ini yang saya sempat juga sampaikan kepada ibu saya kemarin ketika saya ngobrol heart to heart dengan dia. Saya bilang, Bu, tahu nggak cerita soal Stefanus? Saya bilang gitu. Iya tahu. Stefanus tuh mati gimana, Bu? Dirajam batu. Ibu saya kan sejak kecil keluarganya Kristen, jadi cerita Stefanus pasti tahu. Dirajam batu. Ibu perhatikan nggak? Stefanus tuh dirajam batu. Kira-kira orang-orang Israel yang melempari dia batu, batunya kena nggak ke dia? Kena. Kalau kena gimana, Bu? Ya pasti sakit lah dilempar batu. Iya kalau batu kecil, kalau batu gede pasti sakit, berdarah, luka terbuka di mana-mana. Tapi perhatikan Alkitab. Ketika Stefanus dirajam batu itu, dia tidak fokus pada sakit penyakitnya. Dia tidak fokus pada penderitaan yang sedang dia alami. Dia tidak fokus dengan emosi melihat orang-orang yang menimpuki dia dengan batu. Tapi dia masih bisa melihat ke atas. Seolah-olah yang batu-batu yang mengenai dirinya tuh seolah-olah nggak dia rasakan. Dia masih bisa lihat ke atas. Terus dia berkata, dan dicatat oleh Injil, oleh Kisah Rasul. Ini berarti kan apa yang dia katakan tuh didengar oleh orang. Ya, bisa saja didengar oleh Saulus, karena Saulus saat itu yang memimpin orang-orang untuk merajam Stefanus dengan batu, sehingga ketika Saulus itu bertobat, cerita Stefanus ini didapatkan Lukas, penulis Injil Lukas dan juga Kisah Rasul dari si Saulus, dari Paulus, ya. Dan Saulus menyaksikan perkataan Stefanus ini, aku melihat langit terbuka dan anak Allah duduk di sebelah kanan Bapa. Stefanus bisa melihat itu dan menyaksikan itu. Padahal batu-batu lagi mengenai mukanya. Mestinya kan saya bisa ngebayangin kalau saya dipukul batu, dan batu itu mengenai mata saya dan saya berdarah. Saya nggak akan bisa fokus sama yang lainnya. Saya akan fokus dengan sakit saya, dengan nyeri itu, dan darah yang mungkin sedang mengalir di wajah saya. Saya akan fokus dengan penderitaan itu. Tapi Stefanus tidak. Terus saya bilang sama ibu saya, kenapa Bu? Karena saya percaya Stefanus itu tidak merasakan itu karena dia sudah benar-benar siap bersama dengan Tuhan. Sehingga bagi saya, seorang martir, apapun martirnya dia, bagaimana orang Kristen di wilayah Mesir, di wilayah Syria, di wilayah Libya, beberapa tahun yang kemarin gara-gara ISIS itu ada yang dipenggal, mereka tuh tidak mengalami ketakutan sama sekali. Pada logikanya, kalau kita tahu muka kita dikasih karung, terus kita dengar ada dor, orang di sebelah kita ditembak, kita pasti yang siap menghadapi itu akan teriak-teriak gitu. Tidak, oke saya mau sangkal Yesus dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat video-video itu, mereka seolah-olah tenang saja. Kepalanya dipenggal, mereka tenang saja. Mereka digantung, mereka tenang saja. Sebab saya percaya ya orang yang benar, orang yang beriman benar, yang benar-benar siap menghadapi kematian untuk Tuhan, maka semua penderitaan yang dirasakan semestinya tidak dirasakan. Karena mereka sedang fokus sama Tuhan. Dan itu yang pengen saya bagikan ke semua, supaya ketika kita nanti sampai pada titik hidup kita, dan kita pasti tahu itu, ya, kita bisa fokus sama Tuhan, bukan sama fokus yang menyebabkan kita mati. Entah sakit penyakit kah, entah yang lainnya kah, kita bisa fokus sama Tuhan, sehingga kita akhirnya bisa dijemput Tuhan dengan keadaan yang mulia. Kita sedang menantikannya. Dan orang-orang di sekitar kita yang melihat kematian kita yang mulia ini, akhirnya bisa bersaksi, dan akhirnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Semoga itu bisa dipahami dan bisa dilakukan oleh setiap kita. Dan saya berdoa sungguh semua kita memahami bahwa selama hidup harus jadi berkat, dan selama kita hidup juga harus mempersiapkan kematian kita.
Maka jangan takut menangis dan jadilah orang yang menggenapi apa yang Tuhan inginkan. Haleluya. Amin. Ya, saya persilakan Foni kembali untuk menuntun. Ya, thank you Pastor. Oke teman-teman, ada yang mau didiskusikankah pada malam hari ini? Silakan ya. Langsung aja nyalain audionya. Mungkin ada yang punya kesaksian gitu ya, apa namanya, orang lain kah, atau orang yang kita cintai yang pergi mendahului kita ya. Mungkin hal-hal seperti ini bisa di-sharingkan dan mulai untuk di-sharingkan. Sehingga cerita-cerita seperti ini akhirnya membuat kita semakin kuat dan nggak takut gitu. Saya perhatikan jarang sekali ada orang yang bersaksi tentang bagaimana orang yang dicintainya itu ketika mati, ketika meninggal. Sehingga akhirnya orang-orang itu secara nggak sadar ya takut menghadapi kematian. Ya, takut terhadap rumah sakit, takut terhadap ruang ICU dan lain sebagainya. Kita menolak masuk di ruang ICU ya Bapak Ibu ya. Tapi mestinya ya nggak perlu takut kalau Tuhan izinkan kita harus melewati itu. Karena kita ada dalam lindungan tangan Tuhan. Sekalipun aku lewat lembah kelam, aku tidak takut bahaya karena Tuhan besertaku. Jadi coba kalau ada yang kesaksian lain atau siapa gitu Pak Pranaka atau Bu Monaka atau siapa yang lain, silakan. Saya mau sharing. Ya, silakan Bu. Waktu almarhum papa saya ya. Itu papa saya itu orang yang sangat imannya itu pokoknya luar biasa lah. Pokoknya dia selalu tolak sakit, tolak stroke, tolak di ruang ICU gitu ya. Itu selalu dia imani gitu dan dia nggak pernah ngerasain sakitnya, nggak pernah ngeluh. Yang dia lakukan cuma perjamuan kudus, minyak urapan gitu. Diolesin semua seluruh tubuhnya itu udah. Kadang-kadang saya juga Papa mau periksa ke dokter, yuk kita kontrol. Dia enggak, Papa sehat-sehat aja gitu ya. Ya saya hargai imannya dia gitu ya, bahwa dia mempercayai sungguh-sungguh itu kuasa mujizat Tuhan, dia rutin dia lakukan setiap hari gitu ya. Dan sampai akhirnya ya apa yang terjadi sama papa itu kita juga kaget gitu ya, kita juga semua nggak nyangka tiba-tiba dia langsung jatuh stroke dan sampai udah nggak bisa komunikasi lagi gitu sama kita. Dan kadang dalam hati waktu itu saya ada kayak seperti menolak gitu. Kenapa ya Tuhan? Kan Tuhan tahu imannya papa tuh seperti itu gitu. Tapi kenapa Tuhan buat papa langsung kayak terkaparnya tuh langsung yang istilahnya dia yang sampai udah nggak bisa komunikasi, langsung masuknya juga bukan ruangan langsung ke HCU yang kita nggak bisa nengokin dia sampai ke ICU sampai akhir hidupnya gitu. Jadi pergumulan buat kita tuh kadang kok kenapa Tuhan buat rencana buat papa tuh meninggal sampai seperti itu gitu. Padahal kita tahu hidupnya dia itu pokoknya benar-benar penyerahan terus sama Tuhan gitu. Jadi tapi dari situ saya belajar gitu ya. Ternyata memang apa yang Pak saya ajarkan itu ya. Jadi ya memang kita harus siap gitu menghadapi kematian gitu dan kita nggak pernah tahu gitu sosok orang itu punya imannya sebesar apa gitu, tapi ternyata pada saat meninggal ternyata prosesnya ya tetap ada sakit, tetap ada di ruang ICU gitu yang tadinya kita imani tolak semuanya gitu, tapi ya akhirnya kita jalani ya kita tetap jalani dengan mengucap syukur gitu kan. Saya juga akhirnya walaupun papa nggak komunikasi saat itu dia tapi bisa dengar ya kita bersyukur Pak, mujizat Tuhan ada, kita selalu kasih motivasi. Tapi memang papa itu sampai di ruang ICU pun dia tuh punya semangat banget untuk mau terus survive gitu. Tapi tubuhnya itu nggak mampu. Dia sampai saya pegang tuh masih respon kakinya gerak gitu. Sampai di hari-hari terakhir di ruang ICU pun dia udah nggak bisa semuanya pakai alat bantu gitu ya. Tapi kalau dipegang kakinya itu masih gerak, masih respon gitu sampai yang waktu itu saya juga telepon fase itu tuh sampai hari-hari terakhir tuh dia masih kayaknya tuh dalam saya ngerasain tuh dia pengen mau terus berusaha berjuang gitu, tapi ya ternyata kan Tuhan berkata lain dan sudah cukup lah gitu apa yang udah dia lakukan di sama kita keluarga dan di dunia ini. Cuman sampai sekarang kadang saya masih sedih gitu ya, masih suka nggak terima ataupun masih ingat gitu ya,
kenapa ya kok papa tuh masih sampai kayak gitu meninggalnya tuh sampai kita tuh ngerasa sangat kehilangannya tuh karena sampai akhir hayatnya dia nggak bisa komunikasi sama kita seperti Pase kan mungkin masih bisa hibur gitu ya sampai segala macam, tapi kita tuh benar-benar nggak tahu isi hatinya dia, nggak tahu apa yang dia rasain. Kita cuma bisa doa sampai akhir selesai, Tuhan kasih dia pulang ke sana gitu, Tuhan jemput dia kembali gitu sih. Pase itu gimana ya menurut Pase? Sampai sekarang pun saya kadang masih suka nggak sedih gitu ya, pasti selalu sedih inget hal itu gitu sih pasti. Ya. Ya seperti saya bilang, Bu, ya apa yang dialami Papa kan kurang lebih mirip dengan almarhum Bapak saya juga ya. Bapak saya kan juga stroke gitu ya. Dan saya saat itu juga punya iman yang kurang lebih sama, perjamuan kudus, minyak urapan, itu selalu tuh ya. Dan saya tetap percaya ada mujizat tuh di otak saya, di benak saya, di perasaan saya, di iman saya ya. Ya tiba-tiba Bapak saya bergerak kembali dan juga duduk dan juga akhirnya bisa ngomong dan lain sebagainya. Ya satu sisi memiliki iman seperti itu tuh ya keren saja ya. Almarhum Papa punya iman seperti itu ya bagus. Saya punya iman saat itu ketika mendampingi Bapak saya itu keren juga ya. Cuma ya tadi harus dipikirin bahwa ya kematian tuh pasti. Ya, kematian tuh nggak bisa ditolak. Ya. Dan bentuk cara kematian itu ya bisa macam-macam. Kita menolak masuk ruang ICU, kalau Tuhan izinkan kita ke sana, ya bagaimana? Ada satu poin tadi yang disampaikan Bu Mona, bahwa Papa di saat-saat seperti itu ya berusaha untuk semangat hidup, ya semangat untuk bisa bangkit kembali. Nah ini satu sisi kembali saya menganggap ini sesuatu yang bagus. Beliau almarhum punya semangat untuk bisa kembali pulang ke rumah, menemui istri, anak, mantu, cucu. Tapi sisi lain ya, kalau ini pembelajaran, apa yang disaksikan Bu Mona ini kan pembelajaran. Ya, let's say sekarang Papa dengan iman seperti itu pasti sudah enak di surga kan gitu ya. Cuma bagi saya ini pembelajaran buat kita semuanya bahwa dalam pengalaman saya, banyak orang akhirnya menderita cukup berkepanjangan karena masih menolak untuk dijemput Tuhan. Nangkep ya? Jadi ada kasus-kasus dalam pelayanan saya secara roh sangat yakin orang ini sudah waktunya gitu. Dan dilihat secara medis juga sudah waktunya. Tapi ini orang susah sekali untuk pergi. Karena ada yang masih memberatkan dan juga mungkin si sakit ini masih berusaha berjuang untuk bisa hidup. Nah ini yang saya mau ajarkan kepada setiap kita. Saya berusaha bagikan kepada semua dan saya berusaha transferkan kepada semua. Andai kata, nah ini harus disiapkan dari sekarang. Andai kata kita nanti sampai di titik itu, tak berdaya lagi secara medis. Dan kita tahu bahwa waktu kita itu memang sudah, saya yakin orang-orang seperti almarhum Papa ketika di ruang ICU dalam beberapa kesempatan terakhirnya sebelum pergi, almarhum Bapak saya, siapapun orang yang kita cintai itu ketika di akhir-akhir hidupnya, dalam hari-hari terakhirnya atau jam-jam terakhirnya, dia pasti melihat itu, siapa yang menjemputnya. Nah, dia bisa melihat malaikatkah, dia bisa melihat Tuhankah. Saya nggak bisa deskripsikan karena saya belum mengalami fase itu, tapi saya sangat yakin. Nah, kita harus siapkan diri kita ketika kita masanya itu terjadi atas kita, ya kita harus pergi. Kita harus siap untuk menghadapi itu karena ketika kita menghadapi itu ya kebahagiaan yang akan kita dapatkan. Dan soal kalau kita pergi, ya kita juga harus menyiapkan diri kita. Ini yang saya taruhkan di kepala saya sugesti kalau mau ngomongin bahasa motivator-motivator itu. Saya siapkan diri saya bilang begini, andai kata saya tolak mati muda, saya kepengen melihat Sean dan Silo tuh paling nggak menikah gitu ya, punya anak, saya sempat menggendong cucu mereka, itu mimpi saya. Tapi andai kata Tuhan berkehendak lain, hari ini saya sehat luar biasa, tapi nobody knows tahun depan bagaimana. Tapi andai kata saya pun harus sudah waktunya, saya mensugesti diri saya sejak beberapa tahun terakhir ini, kalaupun saya mati muda, saya yakin kalau saya mati meninggalkan istri dan anak-anak yang masih kecil, mereka pun akan terpelihara oleh Tuhan.
Ya, sebab Tuhan tahu saya yang bertanggung jawab untuk mereka, tapi Tuhan panggil saya. Berarti tentu Tuhan akan bertanggung jawab. Kenapa Dia panggil saya yang seharusnya bertanggung jawab atas hidup mereka? Nah, ketika itu saya kerjakan, saya lakukan, saya memikirkan bagaimana saya mengalami kematian, saya percaya, saya terlalu percaya diri ketika nanti saya sampai di sana, ya saya akan siap gitu. Ya. Jadi itu yang saya berkata dalam bahasa, kita harus mempersiapkan kematian kita. Kita harus siap menghadapi itu. Entah kita mati tua, entah kita mati sebentar lagi, entah kita mati putih rambut, tanpa sakit, tiba-tiba jatuh dan mati begitu saja, itu kan indah sekali ya. Atau kita harus lewati proses medis yang berkepanjangan karena anak mantu cucu kita nanti berusaha memberi yang terbaik secara medis, atau kita mungkin mengalami kematian dalam kecelakaan yang mengerikan kata orang dunia. Semua itu kita nggak tahu. Kita nggak bisa juga berasumsi, makanya juga buang itu jauh-jauh pikiran bahwa orang kalau mati tabrakan, orang kalau mati kecelakaan itu berarti karena setan dan lain sebagainya. Itu buang jauh-jauh. Ya. Itu pikiran yang jahat. Tuhan bisa membuat kita mati dengan cara yang apa saja. Karena bagi Tuhan tuh bentuk kematian tuh nggak penting. Sebab kematian itu yang Tuhan pentingkan, Tuhan menjemput nismat hayim kita kembali kepadanya, dan soul kita atau nefes kita ditaruh sebentar di namanya Sheol itu, ya, untuk kemudian nantinya Tuhan akan persatukan kembali dan dihidupkan, dibangkitkan kembali untuk bersama Dia dalam Yerusalem baru. Jadi ketika saya belajar, ini proses panjang, Pak. Dulu saya kalau ngeliat orang mati kecelakaan tuh ya karena pengaruh lingkungan lagi. Ini pasti nggak bener, ini pasti kena kutuk nih. Mati di ruang ICU. Sekarang dengan sikap hormat ya, Bu Mona ya. Orang yang mengajarkan saya, orang yang mengajarkan Papa tentang beriman seperti itu, matinya juga bagaimana, ya kan? Ya, saya nggak perlu sebut siapa gitu, tapi kan tentunya tahu ya. Apakah beliau ketika mati dalam situasi yang enak? Yang saya tahu juga menderita, dalam artian dalam kacamata dunia ya, harus di rumah sakit dengan alat-alat medis, harus dengan beberapa waktu lamanya ada di ruang yang ICU dan lain sebagainya. Ya, artinya beliau saja yang mengajarkan kita punya iman demikian, beliau saja yang kita hormati punya iman yang keren saja, matinya melewati hal seperti itu. Yang saya pastikan kan itu ditolaknya, ya kan? Ketika bersyahadat kan dia mengajar saya, kami tolak pisau operasi, kami tolak terkapar di ruang ICU, saya dapat dari dia. Tapi meskipun dia beriman demikian, apakah di akhir hidupnya beliau tidak beriman? Saya yakin imannya sama, saya kenal beliau kok, doanya nggak pernah berubah, imannya keren, tapi harus melewati itu. Pertanyaannya, ketika melewati itu, apakah kita harus kasih stempel, beliau itu berarti di akhir hidupnya tidak lagi dekat dengan Tuhan? Nggak bisa gitu dong. Ya. Saya percaya makanya kematian seperti apapun, itu kalau sudah kehendak Tuhan, ya terjadilah. Tuhan tidak mentingkan. Kita cuma berdoa seperti Tuhan Yesus, kalau boleh tidak terkapar di meja operasi. Kalau boleh tidak tergantung dengan alat dan orang. Kalau boleh tidak tergantung dengan obat-obatan. Kalau boleh aku mati, ya langsung mati saja. Tidak menyusahkan orang-orang di sekitar saya. Tapi bukan kehendakku Tuhan yang jadi. Nah itu doa Getsemani itu loh. Itu bagi saya doa yang harus mestinya di copy paste oleh setiap kita. Kita harus beriman besar, beriman gila, ya. Tapi tetap kita harus kembalikan. Jadilah kehendakmu Tuhan, bukan kehendakku. Seperti bahasa saya tadi dalam khotbah, kita jangan jongos-jongosin Tuhan. Kita jangan suruh-suruh Tuhan. Maka memiliki iman yang besar seperti almarhum Papa, oke, kita pelajari imannya dia. Nah sekarang ini faktanya, meskipun Papa beriman seperti itu, dia harus melewati kematian yang dia tidak imani. Benar ya Bu Mona ya? Dan ini harus kita pelajari buat kita. Buat Bu Mona, buat Pak Prana, nanti bagi ke Janeta, bagi ke Ekel, saya bagi ke anak-anak saya, bahwa kita harus siap semuanya. Andai kata kita memang dalam kondisi seperti itu. Papa meskipun secara fisik tidak bisa, kata dokter sudah bantu alat-alat, tapi kan nismat hayimnya masih ada. Ya, sukenya atau nefesnya masih ada. Nah, kita harus membentuk diri kita, menyiapkan semua kita itu. Kita itu ya berarti nismat hayim kita, roh Allah dalam diri kita, juga ngomongin jiwa kita. Ketika kita ada di masa itu, ya kita harus siap. Paling tidak kita bisa bersuara, berteriak, Tuhan ampuni salah dosaku. Dan panggillah aku sekarang kalau memang sudah waktuku tiba. Soal istriku, anakku, kan kita jiwa kita bisa berdoa, ya. Istriku, suamiku, anakku, orang tuaku, orang yang kucintai, aku percaya mereka semua dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Maka jemputlah aku siap Tuhan. Dan ketika itu
kita ikrarkan, kita doakan, maka saya percaya kita tidak akan mengalami penderitaan yang berkelanjutan tadi. Kalau Papa sudah selesai, Bapak saya sudah selesai, gimana kita? Ya, saya berharap semua kita nanti ketika sampai di masa itu, ya mempunyai iman yang benar, sikap yang benar terhadap kematian. Dan itu tidak instan. Berkali-kali saya bilang, kita harus mempersiapkannya sejak sekarang. Saya punya iman begini saja, saya sudah imani 8 tahun, 10 tahun lalu. Dan baru saya memiliki pemahaman seperti ini setelah 10 tahun saya cekokin diri saya harus siap menghadapi kematian. Kematian ilahi harus saya dapatkan. Saya tidak boleh takut mati. Sebab kalau saya mati secara fisik manusia, itu adalah keuntungan. Karena saya akan berjumpa muka dengan Tuhan yang menjadi pemilik hidup saya. Andai kata saya mati justru sukacita, saya bisa bertemu dengan almarhum bapak saya, eyang saya, dan orang-orang yang saya cintai, yang saya tahu matinya juga dalam Tuhan. Dan kita akan selama-lamanya tanpa tangis, tanpa sakit, tanpa duka cita, tanpa malapetaka dalam kekekalan. Itu yang terus saya sugesti, Bu, dalam diri saya. Sehingga saya sangat yakin, andai kata sesuatu terjadi yang buruk kata dunia terhadap saya hari ini, saya siap. Dan saya berharap semuanya juga demikian, karena membangun, menciptakan diri kita yang siap untuk menghadapi kematian. Gitu ya. Semoga bisa dikerjakan oleh setiap kita. Gimana teman-teman? Adakah lagi yang lain? Atau mau nimbrung something yang berbeda? Silakan ya. Problemnya tuh memang kita susah ya. Gimana ya? Kalau saya mengajarkan ini ya, ayo kita harus mempersiapkan kematian, itu kayaknya kayak kita putus asa gitu ya. Kayak kita terlalu gimana, padahal itu sesuatu yang indah mestinya. Dan saya sedihnya ya nggak banyak yang mengajarkan itu. Dan kalau komunitas kita mulai mengajarkan ini, ya tentu kita akan dianggap ekstrim nantinya ya. Tapi nanti kalau kita gumuli dan kita sejahtera ya kita harus mempersiapkan itu ya, mengajarkan itu menjadi salah satu doktrin utama yang kita ajarkan kepada jemaat yang mau mendengarkan mimbar the way, untuk kita benar-benar siap akan kematian, karena kematian itu sesuatu yang nggak bisa ditolak. Betul, nggak ada manusia yang bisa menghindari kematian sih Pak. Memang itu harus dipersiapkan meskipun kedengarannya nggak biasa gitu loh. Tapi memang itu harus dikerjakan, harus siap. Soalnya kalau pengalaman saya pribadi, kalau untuk kasus Ama, karena Ama sakit udah lama, saya lebih bisa terima gitu. Karena ketika dia dirawat beberapa kali keluar masuk ICU di rumah sakit pun itu saya temanin. Itu kasihan lihat dia di rumah sakit dengan berbagai macam alat, dan itu sama sekali tidak bisa istirahat karena begitu baru mau istirahat tidur, nggak sampai sejam suster masuk ngecek lagi. Jadi itu kebangun lagi, dibangunin terus. Jadi yang namanya rumah sakit, biarpun itu di kamar yang VIP, itu nggak bisa istirahat dan tidur dengan tenang. Karena setiap sejam pasti masuk dibangunin ngecek, itu nggak bakal bisa tidur itu. Tapi untuk kalau kasusnya Papi, pokoknya Mama, itu jujur agak shock gitu. Karena itu sangat mendadak dan tidak ada istilahnya dari pihak keluarga, tidak ada warning, tidak ada kelihatan gejala sakit apa-apa gitu, tiba-tiba nggak ada aja gitu, klub gitu. Itu cukup kaget sih jujur buat saya, karena tapi kalau dibandingin dengan Ama itu Papi perginya benar-benar cepat dan tidak sempat dirawat. Ketika udah tumbang di lapangan badminton situ, dibawa temannya ke ICU, ya sudah gitu. Tapi sebelumnya itu kalau dengar dari cerita karyawannya, dia sudah ngomong katanya, habis ini saya mau cuti panjang katanya gitu. Dia ngomong seperti itu ke karyawannya di kantor. Cuman karyawannya bilang, Bapak aja baru habis cuti, baru pulang liburan, masa cuti lagi sih Pak? Katanya, iya nggak apa-apa, pokoknya habis ini saya mau cuti liburan, katanya, pokoknya kerjaan kamu beresin, kata gitu. Dan ketika di lapangan pun ternyata dia juga bilang, ini ya giliran saya udah selesai ya, ini ini saya oper cook badmintonnya ke temennya gitu. Jadi ketika dia lagi duduk, mungkin habis main istirahat, nah disitulah dia mungkin jantungnya, karena memang pernah ada riwayat operasi jantung, nah itunya disitulah tumbang. Habis itu 2 ICU, ya udah cepat, pokoknya cepat sekali gitu. Dan
dia tidak, maksudnya tidak seperti kasus Ama yang mengalami bolak-balik rumah sakit itu ya istilahnya tiap orang memang Tuhan kasih cara dipanggilnya berbeda-beda gitu. Dan sisi positif yang cukup disyukuri adalah apa ya, ketika papi itu nggak ada itu 2019, itu sebelum pandemi. Andai kata pas tahun 2020 papi dipanggil, itu anaknya nggak bisa balik, dan om saya di Singapura juga nggak bisa datang gitu. Nah itu pasti yang posisi yang jadi anaknya pasti akan mengalami istilahnya yang lebih apa ya, hatinya pasti lebih nggak terima lagi gitu, karena papanya nggak ada, dia nggak bisa pulang gitu. Jadi setelah saya lihat makin ke sini, ya Tuhan lebih tahu yang terbaik ke depannya sebelum kita bisa melihat lebih jauh. Kapan kita tahu tahun 2020 kita akan bisa di lockdown dan nggak ada bisa keluar masuk negara gitu. Nggak ada yang tahu itu. Dan segala sesuatu yang kita ini memang harus lebih disyukuri aja gitu. Cuman yang kadang saya bingung gini, sedih iya, tapi saya berusaha ya juga istilahnya memberi diri itu mindset bahwa ya udah, sedih boleh, tapi nggak perlu sedih lama-lama, nggak perlu ditangisin. Kenapa? Karena tugas mereka sudah selesai, mereka sudah selesai berjuang. Sekarang justru yang kita yang masih hidup itu, kita yang harus lebih berjuang lagi, memataskan diri gitu. Maksudnya melayakkan ketika udah saatnya kita pulang, tapi kita udah layak di hadapan Tuhan, bukan masih banyak bolong-bolong. Saya berusaha itu, tapi mungkin kalau orang lain lihat, ini kok kayaknya orang nggak punya simpati, nggak punya empati, nggak punya apa yang ngomongnya. Istilahnya kayak, kok cuek banget gitu. Maksudnya, sebenarnya nggak seperti itu, tapi memang saya berusaha istilahnya, sedih pasti ada, kehilangan pasti ada, tetapi nggak perlu sampai, ada waktunya, ada masanya kita mesti stop, kita nggak bisa berlarut-larut ya. Cuma kalau memang ke orang yang tidak mengerti apa yang saya berusaha jalankan, saya tanam di pikiran saya sendiri, orang kan bilang, ya orang mah kacau. Gitu sih, maksudnya kalau itu yang saya sharingkan. Silakan Bu Ya, Mona. itu makanya saya bilang tadi kita semua harus menanamkan diri. Kan kematian itu bukan saja kita yang mati, tapi kita juga menghadapi orang yang kita cintai mati. Ya, kalau kita nggak siap dengan kematian, kita anggap kematian itu mengerikan, kematian itu jahat, kematian itu membuat kita susah, bersedih, berduka cita. Ya akhirnya ketika orang yang kita cintai meninggal, ya dipanggil Tuhan, ya kita akhirnya tidak bisa apa ya, nggak bisa terima gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sudah siapkan semua bahwa itu, makanya firman Tuhan katakan, pemazmur katakan kan lebih baik berada di rumah duka daripada di rumah pesta. Karena dengan kita melihat orang meninggal hari demi hari, banyak orang mati, kita akhirnya menyesuaikan diri bahwa kematian itu biasa. Dan justru bagi saya ketika kita sudah memahami kematian biasa, ya semua kita bisa mati, saya bisa mati kapan saja, kamu bisa mati kapan saja, orang yang kita cintai bisa mati kapan saja. Ketika itu kita masukkan terus dalam diri kita, menyiapkan hal itu, ya akhirnya ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, ya kita sedih pastinya, tapi nggak berlarut. Andai kata kita pun harus menghadapi itu, kita sudah siap. Jadi memang kita harus mempersiapkan diri. Dan itu yang saya bilang tadi, Fon, kita nggak banyak, gereja nggak banyak bersuara soal hal ini. Sehingga akhirnya banyak orang Kristen ya masih menghadapi kematian itu menakutkan. Bahkan ada banyak orang Kristen tuh berusaha menolak mati. Di otaknya dia secara nggak langsung dalam doanya, pengen umurnya sampai 120, 150, 180. Pertanyaannya apakah dengan umur panjang seperti itu pun dia bisa bahagia? Kan tentu tidak. Apakah lebih baik kita hidup sehat saja di bumi, mati kapan saja siap Tuhan, dan kita akan ditempatkan dalam surga Yerusalem baru yang tanpa sakit penyakit tadi, itu kan jauh lebih indah gitu. Ya, gimana? Ada yang lain? Cuman terkadang gini Pak, kadang teman cerita gitu bahwa waktu pas mamanya meninggal, dia itu maksudnya pas kapan gitu, dia mimpi mamanya datang senyum atau apalah, terus pokoknya ada beberapa teman yang bercerita seperti itu. Tapi yang saya herankan, saya sendiri tidak pernah bermimpi seperti itu, maksudnya baik untuk ama maupun untuk papi gitu. Kadang saya berpikir, apakah maksudnya apakah memang saya nggak merasa kehilangan sampai tidak
mimpi, atau apakah memang teman saya, yang beberapa teman saya, apakah memang mereka masih belum bisa melepas, atau sehingga masih bisa bermimpi yang sepertinya tuh mamanya masih ada atau apa, itu kadang yang masih saya tuh di situ tuh masih belum connect tuh Pak. Ya banyak faktor ya, banyak faktor. Tapi jelas mimpi itu kan banyak faktornya ya. Orang kalau kepikiran terus berduka kepanjangan ya pasti dia akan mimpi ketemu orang yang dia cintai yang baru meninggal itu. Ya dalam pengalaman saya mengimani orang tua saya, bapak saya almarhum itu ya sudah dalam Tuhan ya. Jadi saya tidak pernah sedih tapi tidak pernah berkelanjutan gitu ya. Ke kuburan pun ya saya cuma lihat si Sean dan Silo atau istri saya bahkan kami tidak pernah bawa bunga lagi. Kalau ke Pondok Rangun kan nggak boleh nabur bunga lagi ya. Jadi cuma lihat doang. Kalau ada ibu saya cuma lapin nisannya, saya cuma berdiri saja, bahkan kadang-kadang berdirinya cuma dari jauh saja, ya sudah, terus balik gitu ya. Terus saya berpikir ya tadi, ya saya tidak punya, ya karena saya sudah rela gitu ya, saya tidak pernah bermimpi. Tapi dalam beberapa waktu belakangan justru saya pernah mimpi bapak saya. Padahal saya sedang tidak kepikiran juga. Mungkin karena pikiran saya lagi ke ibu saya, jadi akhirnya ada bunga-bunga tidur tadi. Lalu bagi saya akhirnya apakah itu berarti ada yang sesuatu yang bapak saya di mana atau enggak. Itu bagi saya itu hanya faktor saja ya, ada faktor X yang kita tidak tahu yang ada di kepala kita, di otak kita yang terdalam, sehingga akhirnya ketika tidur ada energi-energi apa yang akhirnya memori di masa lalu itu terbangun kembali dan akhirnya saya bisa mimpi bapak saya. Ya, saya juga akhirnya pernah bermimpi soal mbah saya. Ya, padahal sedang tidak berpikiran dan relationship saya dengan eyang saya kan juga tidak terlalu sedekat dengan orang tua saya. Jadi kalau mimpi itu banyak faktor. Dan kalau memang kita belum bisa melepas orang yang kita cintai itu untuk selamanya pergi meninggalkan kita, itu kita akan terus berpikir, merindukan dia, kangen sama dia. Ya itu akhirnya kalau terus akhirnya bermimpi dengan dia, bertemu dengan dia, itu sesuatu yang lumrah bagi saya. Gitu. Oke, thank you Pak Sei. Silakan tadi Pak Prana mau lanjut. Iya, saya ingin membagi kesaksian juga sih. Memang hari ini khotbahnya menurut saya khotbah yang sedih sekali pasti. Karena pasti meneteskan air mata, saya juga ikut meneteskan air mata gitu loh Pak. Karena kan ayah saya udah lebih dulu meninggal dan karena sakitnya stroke. Tapi bapak itu sempat 2 bulan di rumah sakit, pulang, kemudian akhirnya bisa dibilang sembuh karena dia bisa melakukan aktivitas-aktivitasnya selama hampir 6 tahun. 6 tahun, kemudian stroke kedua, itu sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya masuk ke ICU di Gatot Subroto, kemudian terus HCU, dan dia meninggalnya di Gatot Subroto di ruang HCU-nya. Yang menarik bagi saya memang mempersiapkan perpisahan ini, memang kalau misalnya kita masih ada kesempatan untuk berbagi, maksudnya merasakan menjalin sukacita sama yang meninggal, itu memang enak. Cuman yang menjadi masalah yang paling sakit itu kalau nggak ada kesempatan lagi, seperti kayak istri saya nih sampai sekarang. Tapi saya berusaha untuk hibur. Nah, tapi khotbah yang tadi Pak C sampaikan itu buat jadi pelajaran saya untuk saya lakukan kepada mama saya. Ini jangan sampai nanti ibaratnya kalau bagi saya ya, meninggalnya papa itu kurang saya lakukan kebaikan buat dia. Karena saya udah fokus ke keluarga saya. Jadi yang paling banyak itu melakukan hubungan itu adik saya karena dia masih tinggal dan belum menikah ya. Jadi masih sama ayah saya dulu dan mama. Jadi dia bisalah dia menuangkan kebaikannya, mencurahkan semua apa yang ingin dia ungkapkan ke papa saya itu masih bisa. Tapi kalau saya itu jarang sekali karena sudah berkeluarga. Jadi saya ingin menumpahkan ini ke mama gitu loh. Mungkin bukannya berarti nanti saya banyak meninggalkan Mona, enggak juga. Maksudnya saya melakukan hubungan yang baik, yang mungkin lebih sering nelpon dia, lebih sering melakukan berkunjung gitu, dan juga melakukan hal-hal yang baik yang menurut saya membuat dia nanti mempersiapkan hari akhirnya gitu loh. Karena kadang-kadang dia nggak siap itu karena kalau dia rasa mungkin anaknya masih kurang baik melakukan kebaikan, itu yang membuat dia jadi nggak siap. Nah, saya mau melakukan itu aja Pak, yang seperti
selama saya masih bisa membuat mama saya senang, ya itu yang saya ingin lakukan gitu, Pak Se. Demikian Pak Se, khotbahnya hari ini luar biasa, mengingatkan juga. Terima kasih. Ya itu yang mestinya harus ketika, kalau Pak Prana sekarang kan masih ada mama Pak Prana, mamanya Bu Mona. Problemnya kalian punya rumah sendiri gitu ya, dan dua mama ini kan tidak bersama dengan kalian ya, berarti kalian yang harus pinter-pinter manage waktu, juga bangun komunikasi yang meskipun tidak hadir fisik, tapi ya tadi komunikasi WhatsApp call video call terutama oma-oma ini bisa melihat. Kalau menurut saya mereka mungkin lebih terhibur kalau misalnya Ekel yang video call gitu ya, atau Janeta yang ngobrol gitu ya, atau mungkin ya di rolling gitu ya, hari Sabtu di sini, nanti habis pulang gereja hari Minggu ke sini. Ya coba diatur waktu, dan memang sebaiknya seperti itu. Sambil ketika kita quality time, berdasarkan pengalaman saya dengan ibu saya, ya saya mestinya harus lebih sebelumnya ya mempersiapkan dia juga. Apalagi kalau kita tahu orang tua kita sudah umurnya 70-an, ibu saya sudah 73 tahun. Saya pikir tadinya dia superwoman gitu, bisa sampai 80, ternyata vonis ada CA yang mengerikan, dan ya saya agak menyesali kenapa saya dulu berpikir ibu saya bisa mungkin umurnya sampai panjang gitu ya. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin, meskipun saya cuma seminggu sekali, saya ngobrol mulai mempersiapkan, ya Bu, ya kita doa ya, pokoknya jangan takut sama kematian ya, semua kan bisa dalam bahasa-bahasa yang rileks Pak. Mah, mama umurnya berapa, Mak? Ya, umurnya udah segini. Ya, bukan nakut-nakutin, kata Alkitab loh nih, Mak, umur manusia kan 70-80 tahun gitu ya. Jadi ya jangan takut ya, Mak. Pokoknya iman terus sama Tuhan. Ya, kalau bisa ke gereja. Kalau emang anak nggak, apalagi nggak fit ya, coba online, cari gereja, cari pendeta, belajar nyembah Tuhan. Pokok disiapkan seperti itu dalam bahasa-bahasa, bukan cuma sekedar ngajak rujakan, ngajak ke sana, ke nonton sana, beliin baju ini. Ya, kalau kita sudah punya orang tua yang umurnya sudah ya 60, 70, ya kita sebagai anak yang sudah beriman dan kita mau mempersiapkan kematian kita juga tolong mereka. Karena belum tentu mereka yang sudah seumuran itu Kristen, memang mereka tahu loh soal kayak gini-gini loh. Ya, jadi mereka mungkin ya mereka tahu mereka mati, tapi mereka nggak ngerti bagaimana mempersiapkan kematian itu. Nah, kita anak yang harus menolong mereka, sehingga ketika waktunya bagi mama kita, bagi orang tua kita sampai di waktunya itu, ya mereka benar-benar siap. Dan selama menunggu itu ya kita beri yang terbaik lah kepada mereka. Ya jangan hitung-hitungan, ya tabur aja. Kalaupun orang tua kita nggak bisa membalas, itu ada Gusti Orasare ya Pak. Ya, jadi apa yang kau berikan kepada orang tua itu bagi saya sama dengan memberikan sesuatu yang indah kepada Tuhan, dan Tuhan nggak pernah berhutang. Dan hukum tabur tuai tadi, kalau kau baik sama orang tuamu, sama mertuamu, masa tuamu pasti akan baik. Ekel nanti akan punya istri yang bisa sayang sama mertuanya, meskipun mertuanya Bu Mona mungkin nanti bawel, tapi dia kan bisa cinta gitu ya. Nah, kalau Bu Mona masih mending punya Janeta, kalau gue kan punya Sian dan Silo doang. Ya laki-laki, dan laki-laki biasanya cenderung dekat dengan keluarga istrinya kan. Itu problem bagi saya dengan Silvi, dan saya selalu bilang sama Silvi, kita kerjakan bagian kita. Maka saya bersyukur ya, saya melihat Silvi tanpa saya atur, tanpa saya arahkan, ya dia bagi saya bukan mentang-mentang dia ada di sini, dia cukup berkorban lah buat mertuanya ini. Saya dalam hati bilang, oh lo nabur, nanti lo tua, nanti lo akan punya menantu yang sayang sama lo. Ya, itu pasti, hukum tabur tua itu pasti. Gitu ya. Semoga yang lainnya juga dengan orang tua yang masih ada, yang masih sehat, ya kita belajarlah. Kalau saya selalu berkata, kalau mereka agak keras kepala, ya kita nggak mungkin nyambung. Fon, lo nggak mungkin nyambung ngobrol sama bokap sama nyokap. Pikiran mereka pikiran jadul, lo dengan pikiran anak muda sekarang, Henry juga, ya pasti ribut-ribut adalah. Saya juga harus akui masih ada. Kayak kemarin saja, ya saya masih agak kesal gitu sama orang tua saya. Habis dari rumah sakit nih ya, saya udah punya otak nih. Rumah ibu saya kan depannya masjid, Pak. Hari Jumat. Bayangin dong kalau Jumat, kan mau pulang juga nggak mungkin tidur tuh. Toanya pas di arah rumah saya. Saya udah bilang gini, Bu, habis dari rumah sakit ini kita makan ya. Kita makan dulu. Ya nanti kurang lebih jam 1 kita baru pulang. Jadi dari Siloam Geraha Medika Kebun Jeruk itu kita cari makan. Ibu mau makan apa? Oh, makan soto aja. Ya udah soto. Kita agak lama ya. Nanti jam 1 baru pulang. Supaya kalau pas pulang ibu mau istirahat bisa istirahat. Ya tiba-tiba udah saya muter. Apa nggak usah deh? Kita pulang aja deh. Kan masih 11:30 ini. Pulang nih bener nih. Saya udah kesel nih. Karena saya tahu kalau saya pulang, pasti dia nggak bisa tidur, orang Jumatan begitu kok, gitu kan. Akhirnya saya pulang, saya drop dia, saya makan sama istri. Karena saya belum makan sama istri, saya keluar lagi.
Terus saya baru pulang jam 1-an setelah selesai. Saya cuma sengit, bisa tidur? Enggak. Ya udah. Nih makan dulu, terus yuk sekarang kita pergi yuk. Kemana? Keramas yuk, kita ke salon. Ya, jadi saya di sadar perjalanan tuh, Bu, tadi tuh gue di pikiran gue, habis dari rumah sakit, makan dulu, lo kenyang, gue mau bawa lo ke salon gitu. Jadi ibu sampai ke rumah 1:30 itu udah seger, kepala udah enak, ibu nggak dengerin. Jadi cuma diem aja gitu ya. Tapi ya gimana gitu ya, nggak nyambung gitu ya. Otak saya nggak bisa sama dengan dia ya. Kadang-kadang kita seperti itu ya, yang lainnya juga. Tapi ya biar bagaimanapun orang tua. Nanti kalau sudah mati kita nangis-nangis juga percuma ya. Jadi ya saya tahu umur ibu saya udah nggak lama lagi ya. Kalau ada Tuhan kasih mujizat ya puji Tuhan. Tapi kalau nggak, saya sudah siap, dan selama menunggu itu ya saya berusaha beri yang terbaik. Saya berharap Pak Prana, Bu Mona pasti punya mama, beri yang terbaik. Foni, apalagi Henry yang masih punya orang tua lengkap, beri yang terbaik. Pak Lesmana kalau masih ada orang tua, beri yang terbaik. Sama-sama kita semua beri yang terbaik. Amos juga masih punya mama. Esther sudah yatim piatu. Ya sudah, mau gimana ya. Jadi jangan larut berkepanjangan dalam kesudahan, dalam kesedihan. Ya masih punya mertua perempuan, itulah orang tuamu. Jadi kerjakan, sama-sama kita kerjakan. Kita mempersiapkan mereka yang sudah tua untuk mengalami kematian ilahi. Kita juga mempersiapkan diri karena kita pun nanti akan sampai ke sana juga. Gitu. Thank you, Pak Se. Oke, teman-teman, ada tambahan lagi? Kalau nggak ada, kita bisa mengakhiri sampai di sini Sunday School kita pada hari ini, dan kita akan ketemu lagi ya di minggu depan. Oke, silakan ditutup, Pak Se. Iya, udah 2:30 juga tuh jamnya Foni tuh. Sampai pagi kita belum tidur. Mona jam 6 sudah bangun, sudah kerja. Ya, kita tundukkan kepala, kita doa. Mengucap syukur Tuhan buat sekolah minggu, kami bisa sharing, Bu Mona sharing pengalamannya, Pak Prana, Foni, hamba juga. Doa agar kami komunitas kecil ini bisa saling sharing Tuhan, saling menguatkan, saling mempertajam, sehingga masing-masing kami bisa tahu prioritas yang baik, prioritas yang benar, prioritas hidup yang benar-benar sesuai dengan kebenaran-Mu. Kematian itu pasti, Alkitab kami mengatakan. Sekarang ini kami juga tahu di dunia ini kami musafir, hanya sementara, nggak ada yang kekal. Semua yang di dunia dan di bumi ini fana adanya. Kami tahu di Alkitab. Maka Tuhan, kami mohon Roh Kudus tolong kami, sehingga apa yang kami tahu, memang sudah kami tahu, itu benar-benar kami imani sungguh. Sehingga kami tidak terlalu ngoyo mengejar hal-hal yang fana, sedangkan mengabaikan hal-hal yang pasti. Kematian itu pasti, maka kami harus mempersiapkan diri menghadapi kematian sebagai manusia. Karena dalam iman kami, dalam apa yang Kau ajarkan kepada kami, hidup di bumi ini, kalaupun selesai, tidak berarti hidup kami berhenti. Ada kehidupan setelah kematian. Kami akan dibangkitkan kembali, itu janji Tuhan. Kau akan bawa kami kembali ke tempat-Mu, bersama dengan orang-orang kudus-Mu, untuk dibawa oleh diri-Mu, masuk ke dalam Yerusalem baru, tempat kekekalan yang sedang Kau persiapkan, untuk kami tinggali di dalam kekekalan nantinya. Ajar kami kebenaran-Mu, buka hati kami. Kami mau siapkan hati kami seluas-luasnya untuk diurapi oleh Tuhan, oleh diajarkan kebenaran-Mu, dan kami siap menjadi orang Kristen yang hidupnya benar. Semua yang mengikuti nanti lewat siaran di YouTube-nya, doa agar apa yang kami perbincangkan ini juga bisa mereka pahami, sehingga lewat obrolan kami di hari Minggu sore ini bisa jadi berkat buat yang lainnya. Ampuni salah dosa kami, Yesus. Kau adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Hanya Kaulah yang memiliki hidup kami, dan hanya Kau yang menjadi pemilik hidup kami. Segala puji, kemuliaan, syukur hanya untuk Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. God bless you. Minggu ini minggu berkat. Makasih Pak Se. Makasih Makasih. semuanya udah gabung. Makasih. Sampai minggu depan. Tuhan berkati. Henry.